terkait dengan kita media mendapat informasi bahwa ada bangunan-bangunan yang sengaja dibangun dan mungkin kita juga tidak tahu dijual oleh siapa, tapi kita tahu bahwa bangunan-bangunan ini ada masuk dalam wilayah objek sengketa negeri itu. Bagaimana menanggapi hal ini terkait dengan pembangunan gedung-gedung baru yang dibangun ini, misalnya kampus ITS Pusada, ada yang kita juga dapat bahwa dari PLN, terus juga ada perumahan dan mungkin yang lain juga. Bagaimana tanggapan pihak negeri itu lama ya? Perlu kami sampaikan secara detail, secara rinci bahwa berdasarkan putusan perdata yang dimenangkan oleh pemerintah negeri Sulama, maka wilayah-wilayah yang pembangunan yang saat ini lagi proses pekerjaan maupun ada rencana pekerjaan mau lanjut, diantaranya beberapa tadi disebut sedikit Pusada, kemudian PLN, kemudian ada beberapa wilayah lain, itu sesungguhnya masuk dalam objek perkara yang sudah punya kekuatan hukum tetap, mulai dari putusan pengadilan negeri sampai putusan mahkamah, itu sudah punya kekuatan hukum tetap. Sehingga bagi oknum siapa saja, apapun oknum warga Hitumisi yang diantaranya beberapa marga dalamnya Nasela dan beberapa marga Hitumisi, sebenarnya tidak bisa melakukan perbuatan pengalihan hak dalam bentuk jual beli ataupun semacam semuanya tidak bisa, karena itu sangat bertentangan dengan putusan perdata tadi, putusan perdata tahun 92, kemudian putusan pengadilan tinggi 93 dan kemudian putusan Mahkamah Agung 94. Yang kemudian dari putusan-putusan ini ada beberapa oknum warga Hitumisi yang pernah diproses pidana dan itu dinyatakan sah bersalah dan dikenai hukuman penjara 2 tahun. Apalagi berdasarkan informasi yang kami dapat dan kami terima bahwa salah satu kegiatan pembangunan Stikes Maluku Pusada itu kalau tidak salah proses sanksi dilakukan oleh pihak Stikes Pusada dengan saudara Abdul Qadir Nasela, yang nyata-nyata pada tahun 2008 saudara Abdul Qadir Nasela sudah dinyatakan pidana akibat melanggar putusan perdata tadi, sehingga ini hal yang sangat tidak masuk akal secara hukum, karena putusan yang dimiliki oleh pemerintah negeri itu lama itu masuk dalam objek wilayah ketuhanan negeri itu yang secara keseluruhan dikuasai oleh 2 pemerintah negeri, tetapi tidak dengan berdasarkan oknum-oknum maka register daki yang dari penting tadi, termasuk Abdul Qadir Nasela dan beberapa marga di dalam. Sekarang boleh tahu yang mereka jual ini apakah masih memakai register daki mereka atau sudah? Iya, itu sudah pasti mereka menggunakan register daki, karena kalau atas nama negeri maka tidak ada dasar kekuatan negeri memiliki tanah yang sekian begitu, karena kalau berdasarkan negeri maka harus sesuai dengan putusan tadi, sesuai dengan putusan ini, karena secara sepihak menguntungkan pribadi secara sepihak sudah pasti ini menggunakan register daki, yang sesungguhnya surat-surat register daki maupun turunan-turunan dari surat-surat berkas lainnya itu sudah dibatalkan oleh putusan pengadilan negeri sampai kepada Mahkamah Agung, dinyatakan batal, tidak bisa berlaku lagi seperti itu. Apalagi sudah pernah pada tahun 2008 wilayah-wilayah ini juga pernah dipidana dengan bukti-bukti itu, kami pernah pidanakan dia pada tahun 2008 dan dinyatakan sah bersalah dan dikurung penjara 2 tahun. Pertama, kami melakukan upaya pendekatan pencegahan lebih awal, melakukan pencegahan langsung ke lapangan kepada objek-objek yang sekarang mereka melakukan penjualan yang sekarang dibangun. Yang kedua, tetap proses hukum kami akan lalui, tetap melakukan proses pidana kepada orang yang beli maupun orang yang jual, agar masalah ini jadi terang benderang, sehingga kalau ramai di wilayah sekitar maupun wilayah keturunan ini secara keluar, mereka sadar tunggu bahwa ternyata si saudara oknum-oknum termasuk Abdul Qadir Nasela ini bergerilya selama ini, bahwa selama ini dia tidak punya kewenangan terhadap tanah-tanah itu. Jadi apa himbauan kepada masyarakat? Himbauan kami kepada seluruh khalayak ramai di wilayah ketuhanan negeri itu, baik dari wilayah administratif kecamatan itu maupun wilayah administratif Wajiru, karena sungguhnya dijelaskan bahwa di wilayah pembangunan Stikes Maluku Pusada itu secara administratif masuk wilayah Kota Madia Ambon, tetapi secara hak wilayah itu kategori tanah adat ketuhanan negeri itu. Sehingga kami mengimbau kepada seluruh warga yang ada, mohon jangan terjebak oleh rayuan atau tipu daya muslihat dengan menunjukkan surat-surat register daki dengan oknum-oknum tersebut, sehingga jangan sampai kemudian Anda rugi dan kemudian Anda bayar, terjadi proses yang pada akhirnya kami batalkan dan tidak ada pembangunan lagi. Sehingga kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah ketuhanan negeri itu, Wajiru dan sekitarnya,
termasuk juga kepada pemerintah daerah Provinsi Maluku, kemudian juga lebih khusus kepada pemerintah Kota Ambon BPN, agar jangan coba-coba mengeluarkan GS ataupun SHM kepada orang-orang yang mungkin beli dari oknum-oknum ini. Ini menjadi tanda kutip karena sudah seringkali kami melakukan surat keberatan menerbitkan SKM, kemudian SHM di sertifikat di Badan Pertanahan Kota, tapi lagi-lagi mungkin secara sembunyi-sembunyi mereka kong kali kong lalu munculkan lagi sertifikat. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih.